TV streaming Indonesia harus lebih banyak acara seperti ini karena sangat mencerahkan dan membuat saya bisa keluar dari kebosanan menjadi seorang WNI. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Friday. Today is Friday 19 June 2026. No time is about beep and a beep beep today. Ini adalah kondisi terakhir di sekeliling alam pada saat ini. Cukup panas, cukup terik ya. Di sana banyak anak-anak pembuli yang akan bully saya kalau saya lewat sana. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Hari ini adalah hari Jumat dan kemarin saya sudah drop ke YouTube Coachella's Method. Kali ini edisinya adalah tentang fase saya yang mulai merasakan kebosanan dalam berlatih nge-gym atau berlatih latihan beban. Dan cara mengatasinya salah satunya dengan menjadikan kondisi gym itu terasa homey ya. Oleh karena itu penting banget untuk memilih gym yang cukup hijau buat Anda ya. Terasa homey begitu ya. Sehingga sebosan-bosannya Anda masih merasa nyaman karena Anda merasa berada di rumah. Dan gym-gym seperti ini memang cukup mahal ya. Karena memang ada harga, ada rupa ya. Di sana saya bisa merasakan staff-staffnya, kemudian trainernya itu benar-benar memberi ruang kita untuk berlatih. Even misalnya kita tidak memakai jasa mereka ya. Jadi kita diberi ruang untuk berlatih seperti itu, tidak terintimidasi. Member-membernya juga tipikal member yang nggak terlalu julid ya. Oleh karena itu penting banget untuk suatu gym menjaga kohesifan atau kesolidan dari ruang gymnya itu ya, baik dari membernya, dari staffnya begitu, dari pelatihnya, itu memang harus dijaga agar kenyamanan member untuk stay di sana tetap terjaga. Oke, demikian kira-kira gambaran fitness artetik edisi 60 di Coachella's Method YouTube pada edisi hari ini yang sudah bisa Anda akses secara free juga ya. Info terakhir yang saya bisa dapatkan akan terjadi perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan menurut kabarnya akan diberikan ganti rugi ya, akan ada ganti rugi yang bisa juga berupa pencairan dana yang tertahan efek dari embargo Amerika Serikat terhadap Iran. Ya intinya kan hari gini ya guys ya, kita itu ngapain sih perang gitu ya. Udah bagus-bagus gak ada perang, kenapa mesti ada perang lagi? Emang kita orang primitif begitu ya. Sekarang tuh eranya adalah era kolaborasi ya. Era kolaborasi, kenapa tidak kita sama-sama saling menikmati hidup yang indah begitu. Perang itu kan hanya masalah yang diciptakan untuk membuat terasa hidup ini seolah-olah kritis ya. Padahal sebenarnya masalah itu kalau dibicarakan baik-baik, sebagai manusia beradab, sebagai manusia berilmu, itu bisa kok ya, tanpa harus ada pertumpahan darah seperti itu. Semoga next sudah tidak ada lagi perang-perang ya. Karena perang itu lebih banyak merugikan orang banyak, walaupun sebagian orang juga untung besar ya karena penjualan senjata itu. Tapi sebagai manusia beradab, apakah hal-hal seperti itu akan diwajarkan? Apakah dinormalisasi? Bagaimana? Bagaimana kalau seandainya seluruh dunia ini mati semua dan yang hidup itu cuma keluarga-keluarga orang yang menjual senjata itu, gimana? Apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan hidup dengan robot-robot saja? Tentunya hidup akan terasa hampa ya jika semua orang di dunia ini habis dan yang tinggal itu hanya orang-orang penjual senjata. Nah, setelah orang-orang ini habis akibat perang, kemudian senjatanya mau dijual kemana? Industri kok perang? Janganlah, industri itu yang membangun peradaban begitu ya. Sebenarnya kalau mau menciptakan atau mau mencetak
kekayaan dari industri kerusakan itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi sebagai manusia beradab, masa sih lebih memilih merusak daripada membangun, bener nggak? Kita ngobrolin film ya. Dan kemarin saya berhasil melewatkan momen-momen sulit menonton satu film yang menurut saya sudah terstigma di benak saya bahwa film itu bukan selera saya ya. Yaitu adalah film agak lain ya. Kali ini judulnya adalah Menyala Pantiku. Saya tertarik menonton film ini karena dikabarkan, dan saya memang cek juga di Google, bahwa film ini berhasil menyelip film jumbo ya. Sedemikian box office lah istilahnya kayak gitu ya. Dan saya penasaran, tapi jujur li 10 menit pertama itu saya agak bosan ya, karena agak drama gitu ya. Tapi setelah saya nikmati begitu ya, jujur li film ini tentunya lebih lain dari film atau tipikal film sebelumnya yang menurut saya tidak dapat saya mengerti gitu. Kalau sekarang ini jauh lebih membumi ya, lebih grounded gitu ya. Dan sebagai manusia normal saya bisa memahami film ini, dan menurut saya jauh lebih berkualitas ya, lebih bervalue begitu ya. Jadi kalau memang film semacam ini itu bisa box office, itu bagus banget seperti itu. Dan jokes-jokesnya juga cukup lucu ya. Jujur saya tidak terlalu nyimak banget di depan layar karena saya sambil juga, tapi dari dialognya itu saya bisa bikin ketawa gitu ya, sambil saya nyuci piring, sambil saya nyuci baju gitu ya. Bikin ketawa begitu ya. Dan yang lucu di sana itu tentang bahasan-bahasan tentang tentang zodiak ya. Memang kalau bahas zodiak itu selalu bikin senyum ya, terutama yang Gemini. Nah itu lucu banget tentang Gemini ya. Ngomong-ngomong tentang Gemini nih, selain saya nonton film itu, selanjutnya ternyata langsung terputar secara otomatis stand up comedy ya. Apa ini? Ini cup apa nih? Cup apakah ini? Oh my god, apa ini? Lubrikan. Ada lubrikan di sini, gila men. What kind of place is this? Hah? Tempat macam apa ini kok ada lubrikan ada di sini? Gila men. Nah gini nih guys. Ngomong-ngomong tentang lubrikan, ini sekaligus ya jadi inget stand up comedy kemarin itu ya. Goat, Pandemonium, G on All Tempo. Ya salah satunya dengan membahas tentang Gemini lagi nih guys. Jadi Gemini itu memang stigmanya kan jelek banget. Itu kalau ada Mother Nature, Gemini itu mother problem ya. Di sana itu dibahas tentang alat-alat bantu seks ya. Jadi ingat ya. Dan menurut saya cukup lucu. Ya semoga makin banyak ya atraksi, penampilan atau pertunjukan stand up comedy semacam ini. Karena tentunya ini membutuhkan kecerdasan di atas rata-rata ya, untuk bisa membuat orang tertawa tanpa harus banyak menyerang fisik. Kalaupun fisik ya ada fisik juga sebenarnya. Di sisi lain ya, sebelumnya juga saya nonton ini nih. Ternyata numpuk pada satu hari itu ketemu di algoritma Netflix saya begitu ya. Founders 5 yang kedua, Unfinished Business. Nah, sebelumnya juga ada acara itu dan saya senang banget ya dalam 2 hari ini, karena liburan gym saya itu benar-benar terhibur sekali ya. Akhirnya hiburan Indonesia semakin maju, film-filmnya juga semakin cemerlang. Tentunya ada masa-masa yang membosankan karena sepertinya monoton begitu ya. Tapi memang perlu untuk selalu ekspansi dari ide, kemudian dari pengerjaan ya, sehingga tereksekusi baik dan tidak asal bikin aja begitu. Dan value-nya juga tetap dipertimbangkan, dari teknologinya juga dipertimbangkan seperti itu. Dengan begini nanti selera masyarakat Indonesia akan semakin meningkat. Dengan selera di seni itu meningkat, diharapkan juga nih IQ-nya meningkat juga ya, sehingga ya begitulah. Sehingga semakin mudah juga negeri ini untuk maju, karena tujuan-tujuan suatu bangsa bisa maju itu bisa lebih mudah ya. Kira-kira demikian. Kabar Indonesia sendiri sangat beragam, buntut dari urusan MBG lagi begitu ya. Ya kita tonton aja sambil makan kuah jingga.
Kalau nggak terlibat ya cuman nonton sambil makan kuaci ya. Gitu. Jadi ya kita tunggu. Yang pasti semoga apapun itu uang negara bisa kembali dan bisa dipakai sebesar-besar untuk pemerataan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan di tengah cuaca yang terik ini. Oke, thank you for watching. See you. Ini apa ikan? Ini mabuk kecubung nggak? Thank you for watching.